pemirsa Metro TV Lampung, selama 30 menit ke depan saya Herdiani Oktavia akan menemani Anda dalam program Syariah Corner. Program ini disponsori oleh UIN Raden Intan Lampung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, Kantor Wilayah Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat, Radisson Lampung Hotel, dan IDX. Baik pemirsa Metro TV Lampung, salah satu pembeda dari ekonomi syariah dan juga ekonomi konvensional adalah basis fatwa. Dalam kewenangannya, Dewan Syariah Nasional dan juga Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan banyak fatwa untuk mengatur dari keuangan syariah itu sendiri. Tentu ini menjadi sebuah ikhtiar dan bukti nyata bahwasannya pemerintah Indonesia benar-benar mengembangkan untuk perekonomian Indonesia. Banyak fatwa yang sudah dikeluarkan, mulai dari jasa, kegiatan, dan juga tentunya tentang keuangan ekonomi syariah itu sendiri. Dan lebih dari itu semua dijadikan sebagai sistem perbankan dan juga keuangan syariah. Dalam hal ini DSN dan juga MUI bergerak dalam fungsinya sebagai pengawas dalam hal pola serta transaksi keuangan syariah. Untuk ekonomi konvensional itu sendiri pemirsa Metro TV Lampung, terdapat Bank Indonesia dan juga Otoritas Jasa Keuangan sebagai tumpuannya. Namun dalam ekonomi syariah, dua hal tersebut tidak dibiarkan begitu saja. Dua elemen besar ini juga menjadi pondasi. Namun fatwa juga dijadikan ruh untuk mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia. Dalam kesempatan ini Metro TV Lampung mengundang Dr. Alamsyah MAG, Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan juga Pengelolaan dan Pengembangan Kelembagaan UIN Raden Intan Lampung. Halo Bapak Alam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat walafiat dan berpuasa terus sampai hari ini. Alhamdulillah, terima kasih untuk kesediaannya tentunya kali ini di Syariah Corner. Baik Bapak, ngobrol tentang hari ini fatwa untuk ekonomi syariah sendiri. Nah, menurut Bapak, secara pandangan global, seperti apa peran lebih dari fatwa itu sendiri sebagai identitas dan juga tentunya strategi untuk mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia? Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi fatwa ekonomi syariah ini adalah salah satu instrumen yang sangat penting dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Jadi ekonomi syariah di Indonesia ini mulai kelihatan bangkit berkembang pesat itu pada waktu tahun 1990-an dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Nah, oleh karena itu ketika dengan bertumbuhnya perkembangan pesat lembaga-lembaga keuangan, lembaga ekonomi syariah, maka harus dibuatkan sebuah semacam panduan, aturan, regulasi yang membedakan lembaga-lembaga keuangan syariah itu dari lembaga-lembaga keuangan konvensional. Nah, disinilah maka fatwa sangat berperan penting. Dan fatwa ini dibuat di samping sebagai ruh pembeda, karena perbedaan yang paling mendasar antara ekonomi syariah dengan berbagai lembaga keuangan, lembaga jasa-jasa perekonomian dengan lembaga keuangan konvensional itu ada pada fatwa. Jadi kalau payung besar hukum ekonomi syariah dan lembaga keuangan syariah di Indonesia dengan lembaga keuangan umum konvensional itu sama. Undang-undangnya sama. Bahkan kalau ditarik lagi pada dasar negaranya sama, konstitusinya sama, Undang-Undang Dasar 1945. Undang-undang tentang perbankan secara umum juga ada sama. Nah, tetapi kemudian perbedaan yang membedakan mendasar dan prinsip itu ekonomi syariah itu harus berdasarkan kepada fatwa. Dan fatwa itu adalah fatwa yang dibuat oleh Majelis Ulama Indonesia yang ada di Indonesia sendiri. Bukan mengacu atau mengcopy paste saja dari fatwa-fatwa yang berada di negara-negara Islam di Timur Tengah dan segala macam. Nah, disitulah. Jadi selain sebagai ruh, sebagai spirit, maka fatwa ini bagi dalam ekonomi syariah dan operasional lembaga keuangan syariah juga menjadi semacam landasan operasional. Jadi oleh karena itu aturan-aturan dalam bertransaksi, dalam pembiayaan baik pembiayaan jual beli, pembiayaan investasi, pembiayaan yang bersifat jasa, maka semua aturan-aturannya itu harus mengacu kepada fatwa ekonomi syariah.
Kalau tidak mengacu, berarti situ terjadi sesuatu yang harus diluruskan agar sesuai dengan fatwa. Oke Pak Alam, Ya. seperti tadi Bapak sudah bilang ya bahwasannya ternyata fatwa ini dibuat langsung ya oleh MUI. Nah lalu berarti ini ada pertimbangan tersendiri tentunya. Mengapa akhirnya dibuat sendiri oleh MUI? Apa kekuatan yang bisa kita dapatkan di dalamnya? Iya, karena ekonomi ini adalah bidang muamalah. Artinya hubungan antar manusia, keperdataan, ekonomi yang sangat dinamis. Perkembangannya sangat cepat, apalagi pada era-era kekinian, pada 2020-an, era yang 4.0 lah katakan seperti itu, dan era milenial, itu perkembangan ekonomi juga sangat cepat terjadi di dunia industri keuangan, dunia perkembangan lembaga-lembaga perekonomian juga seperti itu. Nah oleh karena itu, antar daerah, antar negara itu berbeda-beda. Berbeda perkembangannya, berbeda problemnya, berbeda kondisi apa saja yang ada di negara dan wilayah tersebut. Oleh karena itu maka antara fatwa di negara yang satu itu tidak harus sama dengan fatwa di negara lain. Bahkan kemudian begini ya, fatwa yang dibuat oleh ulama ya, yang tertulis dalam berbagai literatur kitab, yang kita biasa sebut dengan kitab kuning ya, yang dibuat oleh 1000 tahun yang lalu, dengan sudah rinci, sudah sangat komplit bahkan, itu tidak bisa diadopsi, diambil lalu diterapkan sebagai fatwa di Indonesia pada era sekarang. Karena berbeda kondisinya. Perkembangan teknologinya, kemajuan budayanya, ya semacam-macam deh, ekonominya apalagi sudah jauh sekali berbeda. Nah oleh karena itu maka Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional atau DSN itu selalu membuat produk fatwa yang baru, di samping memang permintaan dari perorangan atau lembaga keuangan atau lembaga bisnis, juga selalu mengevaluasi fatwa yang lama untuk kemudian disesuaikan dengan perkembangan kekinian. Nah penyesuaian ini itu bukan dalam arti oh ini yang enak begini saja dirubah. Oh ini yang tadinya haram jadi halal, halal jadi haram. Kenapa? Karena ya kita enaknya begini, tidak begitu. Dia ada prinsip, batasan, dawabit namanya kalau prinsip itu mabadi, ada batasan itu dawabit dan aturan-aturan itu hudud-hududnya. Berarti memang ada pembatasan dan juga pertimbangan tersendiri untuk memperbaharuinya ya Pak ya. Nanti kita akan bahas sesaat lagi Bapak. Baik untuk Anda pemirsa Metro TV Lampung, tetaplah bersama kami dalam Syariah Corner.